Selamat pagi, shalom saudaraku. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudara dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap kita senantiasa dalam keadaan sehat dan hati kita yang penuh dengan sukacita. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau pertemukan kembali kami Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami sungguh bersukacita Tuhan, berkesempatan untuk menaikkan, menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk menaikkan pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tutup bungkus ibadah pagi hari ini Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pimpin, tuntun dan sertai kami selalu. Kami naikkan doa-doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita naikkan pujian. Ku percaya Kau Tuhan. Engkau yang lebih tahu, ya Yesus, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Tuhan, Engkau lebih tahu. Engkau yang lebih tahu, ya Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang lebih tahu hidupku Tuhan. Engkau yang lebih tahu, ya Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, ya Yesus Tuhan, menepati janji-janji-Mu.
ajaib Tuhan, rencana-Mu indah. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau ajaib, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Rencana-Mu indah, rancangan-Mu ajaib Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada pernah ragu kami akan kasih-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan ya Yesus. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, yes, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragu ya Tuhanku, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Yesus. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, Engkau penolongku Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku ya Tuhan. Walau 10.000 rebah di kanan, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Yes Tuhan. Walau
Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku ya Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ku takkan goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, takkan ku goyah Tuhan. Yesus besertaku Tuhan. Engkau Allah yang baik. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Takkan ku goyah, takkan ku goyah Tuhan. Kau besertaku Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib. Kami sembah Kau Tuhan, puji namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang baik. Kau Allahku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar? Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Anugerahnya yang luar biasa di dalam hidup kita selalu baru. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini kita semua ada karena anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari sebentar kita akan beribadah. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kalau pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan berkati kami dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau memberi kepada kami hikmat dan pengertian-pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus juga Engkau Tuhan yang mengurapi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah tentang menyikapi hidup dengan benar. Artinya adalah hidup kita harus memiliki makna. Hidup kita tidak sekedar ada, tetapi hidup selalu memiliki tujuan yang pasti. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu cerita begini. Suatu hari satu rombongan pendaki gunung bersama-sama mengambil satu keputusan untuk mendaki gunung Himalaya, gunung tertinggi di dunia. Dan mereka bersama-sama mempersiapkan semua bekalnya, mempersiapkan semua fisik mereka melatih fisik mereka supaya mereka kuat nanti pada waktu pendakian gunung Himalaya. Dan ketika harinya tiba, mereka semua bersukacita, mereka begitu bersemangat. Dan mereka bersama-sama membawa bekal untuk nanti di perjalanan mereka. Dan akhirnya mereka berjalan bersama-sama. Mereka bersukacita, mereka begitu bersemangat. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai kepada tujuan mereka, yaitu puncak Himalaya. Wah, mereka menancapkan bendera grup mereka, atribut mereka dengan sukacita. Mereka pun berpesta, menyelenggarakan pesta tentang keberhasilan mereka. Dan luar biasa, mereka makan dari perbekalan mereka semuanya. Tiba waktunya untuk mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka pun harus menuruni perjalanan mereka yang menurun. Dan itu jauh lebih sulit ketimbang naiknya. Karena biasanya kalau turun itu kan lebih mendorong badan untuk lebih cepat ya. Jadi akhirnya lebih payah sebenarnya. Nah,
mereka berjalan, pertama memang mereka bersemangat karena mereka sudah bisa menaklukkan Gunung Himalaya, dan pada akhir waktu mereka mulai turun, mereka sudah kelelahan, bertambah kelelahan lagi. Bekal yang seharusnya untuk perjalanan mereka habiskan untuk pesta pada waktu tadi di atas puncak Himalaya. Mereka tidak lagi membawa bekal. Pada akhirnya saudaraku, mereka tidak mencapai base camp mereka. Mereka tidak mencapai tempat mereka berkumpul, base camp mereka. Mereka akhirnya mati di perjalanan. Kenapa? Karena kedinginan, kelelahan, dan mereka tidak lagi memiliki bekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cerita tadi itu sebenarnya mirip-mirip dengan kehidupan kita. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita, bahkan kalaupun kita menengok pribadi kita begitu bersemangat untuk mencapai tujuan kita. Tapi kita lupa untuk mempersiapkan perjalanan pulang kita. Seringkali waktu kita hanya habiskan hanya untuk mempersiapkan, melakukan sesuatu yang sementara, sesuatu yang kita ingin tuju, tapi kita lupa suatu saat pun kita akan pulang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar menyikapi hidup dengan benar. Bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita meniti hidup ini dengan benar. Ya, nah, hari ini kita akan belajar. Sebelumnya saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Pemazmur menulis bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan benar, bagaimana kita bisa memperoleh hidup panjang umur, hidup kita dengan baik di mata Tuhan. Saya membagi beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi hidup kita. Yang pertama, hiduplah dengan bijak. Efesus 5 ayat 15 berkata begini, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Mazmur 90 ayat 12, satu ayat yang paling saya sukai, dia berkata begini, ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari sedemikian supaya kami memperoleh hati yang bijak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hidup itu bukan sekedar menghabiskan waktu untuk mengisi sesuatu yang menjadi tujuan kita di dunia ini. Hidup bukan sekedar bahwa kita menghabiskan waktu-waktu kita hanya untuk mengejar sesuatu yang belum tentu itu membawa suatu keabadian. Hidup itu tidak perlu hanya dihabiskan hanya untuk memikirkan ketakutan. Jujur, hari-hari ini setiap orang, saya percaya juga ada di antara kita yang begitu ketakutan dengan wabah COVID. Bahkan mereka sudah mulai mendengar ada lagi varian-varian baru dari COVID ini. Dan mereka bertambah ketakutan. Waktu mereka seharusnya mereka pergunakan begitu maksimalnya untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan, bekerja bersama di ladang Tuhan. Akhirnya mereka habiskan waktu hanya untuk ketakutan mereka. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka lupa bahwa ada tujuan Tuhan ketika manusia diciptakan, yaitu untuk memuliakan namanya, untuk menyembah Dia, untuk membawa nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Waktu-waktu kita hanya habiskan untuk memikirkan bagaimana kok seperti ini, kok seperti itu. Bahkan saking, saudaraku, mungkin ketakutannya, saking begitu khawatirnya, sampai seperti orang yang begitu takut kalau dia berjumpa dengan orang lain. Dia harus seperti ini, dia harus seperti itu. Ya saudaraku, ya jujur, saya pernah bertemu dengan orang seperti ini. Ya, dia sebenarnya yang mengundang saya, saudaraku, untuk bertemu. Ya akhirnya sebelum saya masuk ke rumahnya, dia nyemprotin dulu badan saya. Keliling, saudaraku, betul-betul keliling. Dari atas kepala sampai kaki saya disemprotin semua, kemudian baru boleh masuk, cuci tangan dulu, dan baru berbicara. Habis saya berbicara, saya habis duduk, itu pun disemprot lagi. Saya sampai saya berpikir, waduh, kalau kayak begini, kita akhirnya mati bukan karena COVID, tapi mati karena terlalu banyak menghirup
cairan-cairan atau gas daripada cairan yang disemprotkan. Saudaraku yang kekasih, masalah memang ada, penyakit memang ada, segala persoalan memang ada di dunia ini. Tetapi itu bukanlah sesuatu sebagai bentuk hukuman dari Tuhan atau tujuan Tuhan supaya manusia penuh dengan ketakutan, supaya manusia mengerikan. Tidak, saudaraku. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Hiduplah dengan bijak. Yang kedua, hidup harus memiliki makna atau berarti. Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita buatan Allah diciptakan di dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik dan Ia mau kita ada di dalamnya. Filipi 1 ayat 22 bagian A dia berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia itu, berarti aku hidup memberi buah. Ini makna hidup. Ini hal-hal yang harusnya kita penuhi di dalam hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana setiap kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Allah sudah sediakan. Allah mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan Allah, yaitu untuk mewartakan kabar baik, mewartakan keselamatan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tersesat supaya mereka kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Itu tugas kita. Tugas kita adalah memberikan hidup kita, menjadi berbuah. Hidup kita menjadi berkenan, hidup kita menjadi berguna. Itu yang Tuhan mau supaya kita semua lakukan di sepanjang hidup kita. Jangan habiskan waktu-waktu kita hanya untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang hanya sementara, supaya kita semua memaknai hidup itu dengan benar. Yang ketiga, saudaraku, belajarlah menilai hidup kita. Bukan merasa diri kita benar, tapi kita merasa dibenarkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Contohnya, Tuhan sendiri berbicara berkata, lihat Ayub, Henokh, Nuh, Daniel dan kawan-kawan. Mereka hidup betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Mereka memiliki nilai hidup yang benar di mata Tuhan. Mereka memiliki nilai hidup yang hebat di mata Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita itu betul-betul memiliki makna, memiliki nilai. Kita tengok diri kita. Ini bukan soal kita merasa benar sendiri. Ini bukan soal bagaimana seharusnya kita memiliki kebenaran-kebenaran. Tapi yang Tuhan mau adalah kebenaran ilahi yang dibenarkan oleh Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Banyak dari kita seringkali kita hanya senang dipuji orang, senang kalau ada orang yang menyukai kita. Begitu ada orang yang tidak menyukai kita, kita mulai kesal, kita mulai seperti kehilangan pegangan. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu pengalaman. Ada salah seorang dari satu gereja, saudaraku, kemudian dia minta advice dari saya karena dia mau keluar dari pelayanan di gerejanya. Saya tanya, apa sebabnya? Saya bilang, ya banyak hal. Dia tidak ceritakan terlalu banyak, tapi intinya adalah dia merasa tidak diorangkan di gereja. Dia merasa bahwa sesuatu yang dia kerjakan selalu mendapat tantangan dari pemimpinnya. Dan bukan hanya itu, ada beberapa orang yang mungkin melihat dia juga tidak suka kepada dia. Terus saya bilang begini, kalau hal itu saja yang membuat kamu kemudian pindah gereja karena ada yang tidak suka kepadamu, saya rasa itu suatu keputusan yang salah. Saya bilang begini, ada nggak orang yang mengasihimu, yang menyukaimu? Banyak, Pak. Kenapa kamu hanya memikirkan orang yang tidak suka kepadamu supaya orang menilai kamu? Kenapa kamu tidak memikirkan orang yang menyukai kamu? Kalau kamu hanya menyukai orang yang tidak menyukai orang yang tidak menyukai kamu, kenapa dipusingkan? Jangan pusing dengan hal seperti itu. Mulai belajar untuk mulai menyenangi orang yang menyenangi kita. Kenapa? Saudaraku, saya mau kasih tahu. Kalau ada orang yang tidak menyukai kita, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, orang tetap tidak menyukai kita. Lantas kenapa kita harus merasa pusing dengan hal-hal itu? Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, lakukan kebenaran. Ingat, hidup kita bukan dinilai dari kata manusia. Bukan penilaian manusia yang sedang kita cari, tapi penilaian Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, engkau berharga di mataku. Tuhan lihat,
ingin kita berharga di mata Tuhan. Ingat sekali lagi, keberhargaan kita, nilai kita tidak ditentukan apa kata orang, tidak ditentukan oleh derajat kita, tingginya pangkat kita, deretan gelar kita, tetapi oleh apa kata Tuhan. Yang keempat, saudaraku, hidup adalah pilihan. Ulangan 30 ayat 15, Tuhan mengatakan begini, lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat kalau kamu melakukan firman Tuhan, kutuk kalau kamu menolak firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita melakukan apa yang baik dan benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, saya percaya kalau kita melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, pada akhirnya kita akan mendengar suara berkata, hai hamba yang setia, marilah masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah yang kita nantikan dalam hidup kita. Inilah yang kita harapkan di dalam hidup kita. Kita belajar untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Kita mulai belajar untuk memiliki hidup yang bermakna. Kita mulai belajar untuk memiliki hidup dengan tujuan. Kita tahu hidup itu hanya sementara di dunia ini. Hidup itu hanya sebentar, kata Ayub mengatakan, seperti bunga rumput pagi mekar kemudian sore menjadi layu. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, hidup itu selalu harus memiliki kebenaran firman. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami begitu banyak masalah, baik masalah ekonomi, masalah apapun juga bentuknya, entah sakit penyakit. Mungkin Bapak Ibu juga sedang mengharapkan jawaban doa-doa dari Bapak Ibu, dari Tuhan. Tapi saya mau katakan Tuhan sedang melatih kita, sedang memproses kita. Dia ingin kita semua menjadi Raja Wali-Raja-Walinya Tuhan. Ingat, kita tidak sedang dilatih Tuhan untuk menjadi ayam sayur. Tuhan mau kita menjadi Raja Walinya Tuhan. Nah yang kelima, yang terakhir adalah belajarlah selalu bisa bersyukur. Nikmati hidupmu, jangan mikirkan yang lain-lain. Nikmati hidupmu, jangan penuh dengan ketakutan khawatir. Hidup itu adalah tentang Tuhan. Hidup adalah tentang siapa Tuhan, bukan tentang siapa kita. Hidup itu adalah tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan ngurusin hal yang sia-sia, apalagi kita hanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Waktu kita habis percuma. Karena itu gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Belajarlah selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Nikmati hidupmu. Ada satu yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Kenapa kita hanya memikirkan apa yang tidak bisa kita rubah? Pikirkan apa yang bisa kita rubah. Hidup adalah perkenanan di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya percaya lewat firman Tuhan hari ini kita belajar menengok diri kita dan kita mau semua akan masuk dalam bagian rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu dan anugerah-Mu bagi pada kami pada saat ini. Siapapun kami pada hari ini, apapun yang sedang kami alami, apapun masalah yang sedang kami hadapi, entah itu sakit penyakit, entah masalah ekonomi, entah masalah-masalah yang lain, Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau sedang melatih kami untuk belajar percaya dan berharap kepada Tuhan. Anugerah-Mu yang lebih daripada segala apapun yang sedang kami nantikan. Tuhan, ajar kami tetap percaya memegang teguh janji daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu mungkin seluruhnya sedang mengalami masalah persoalan apapun, Tuhan menyertai setiap kami masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di dalam seluruh kehidupan kami pada hari ini. Kami boleh ada oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan berkati juga para pemimpin-pemimpin rohani kami, ketua sinode kami, Bapak Rubin Adi. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, Tuhan terus jagai, Tuhan terus lindungi keluarga, pelayanan dan jemaat. Tuhan berkati juga untuk staf-staf BPD Jawa Barat, Bapak Satria. Tuhan berkati, Tuhan juga berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatan, pelayanan, semua Tuhan berkati. Juga hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau menjaga mereka, melindungi mereka. Tuhan juga memberkati kota kami, bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kami percaya bangsa ini ada dalam pandangan Tuhan. Bangsa ini ada dalam hati Tuhan. Bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan Engkau menyertai kami. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, mari hari ini Tuhan memberi kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin.